Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, semakin hari manga ini semakin panas. Kita bisa melihat satu persatu kartu penting dari Eiichiro Oda mulai dikeluarkan. Kita melihat bagaimana perkembangan kekuatan yang hadir di perang Onigashima. Tahun 2021 sudah berjalan. Dan ya, kita masih bertanya-tanya apakah Shanks akan benar-benar menunjukkan aksinya atau tidak di 2021 ini. Benar-benar tidak ada tentang pergerakan Akagami no Shanks ini. Dan hal yang ingin kami bicarakan saat ini adalah mengenai Dragon akan menjadi pengawal Luffy melawan Kurohige atau Cloudtail. Sehingga selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pasukan revolusioner adalah organisasi yang jelas-jelas menentang pemerintah dunia. Saat ini kita masih belum mengetahui dengan jelas betapa mengerikannya organisasi ini. Maksud kami, kita mungkin dulu hanya mengetahui bahwa Wano Kuni harus dibuka karena itu adalah impian Oden Kozuki. Namun sekarang kita mengetahui kenapa Wano Kuni harus dibuka dan kenapa Wano Kuni begitu penting, yakni berkaitan dengan Joy Boy, berkaitan dengan terhubungnya Wano Kuni dengan dunia luar dan lain-lain. Monkey D. Dragon digambar dengan karakter yang cukup khas. Meskipun ia adalah karakter yang muncul di chapter 100, karakter ini masih tetap ikonik hingga di zaman sekarang. Ciri khas karakter Dragon adalah mengenakan jubah hijau atau jubah hitam yang mana itu adalah ciri khas pasukan revolusioner. Dan tato merah di salah satu matanya. Kaitan Dragon dengan Road Poneglyph. Mungkin sudah ada beberapa orang yang tahu bahwa tato mata Dragon ini berkaitan dengan Wano Kuni. Tepatnya dengan salah satu logo yang ada di baju Ryuma. 4 garis di luar pada wajah Dragon ini sering dilambangkan sebagai penahan. Dan tato kotak di dalamnya yang seperti dimiringkan ini sepertinya merujuk pada Road Poneglyph atau kubus berbentuk merah. Dan Dragon juga pernah mengunjungi desa Shimotsuki. Hal ini diperlihatkan secara tersirat pada flashback Zoro di mana orang-orang atau teman-teman seperguruan Zoro sibuk melihat kapal milik Dragon. Sedangkan Zoro sendiri sibuk latihan. Ada banyak orang yang belum secara gamblang dikatakan berkaitan dengan Roger, tapi sepertinya mereka memiliki kaitan dengan Goldie Roger. Salah satunya adalah Monkey D. Dragon. Ada banyak teori maupun poin yang menunjukkan keterkaitan Roger dengan Dragon. Dan menurut kami, Dragon adalah karakter yang paling ditonjolkan sebagai orang yang mungkin saja berkaitan dengan Roger. Robin juga berkaitan erat dengan Monkey D. Dragon. Satu-satunya arkeolog yang tersisa pernah berhubungan dengan pemimpin pemberontak pemerintah dunia. Dan apakah nakama tahu, di One Piece chapter 818, itu adalah chapter pertama dalam cerita ini ketika menceritakan Road Poneglyph. Dan cover chapter yang digunakan adalah gambar Dragon, Sabo, serta Koala. Hoho! Dragon memiliki Road Poneglyph terakhir. Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang tato milik Dragon. Di wajah Dragon ini hanya digambarkan 3 buah kubus saja. Hanya ada 3 buah kotak merah. Yang mana jika melihat ke dunia One Piece, cerita menceritakan bahwa hanya ada 3 buah Road Poneglyph yang diketahui. Dan yang terakhir tidak diketahui. Yup, jadi apa artinya 3 buah kotak merah di tato Dragon ini? Sepertinya ini memiliki arti sebagai 3 Road Poneglyph memang terlihat atau diketahui. Sedangkan yang satunya berada di lokasi yang tersembunyi. Konsep cerita. Sekarang kami mulai kepikiran, kenapa Garp begitu membenci Akagami no Shanks? Alasan yang terlihat adalah karena Shanks adalah orang yang membawa Luffy ke jalur bajak laut. Namun apakah ada alasan yang tidak terlihat? Alasan yang mungkin hanya diketahui oleh Garp seorang. Garp adalah salah satu orang yang mengetahui banyak hal di dunia ini. Selain membenci Akagami no Shanks, Garp begitu membenci kaum naga langit. Dan bisa jadi secara setup, Shanks memang berkaitan dengan pemerintah dunia atau angkatan laut. Mulai dari Sengoku yang menuruti Shanks dan lain sebagainya.
Jika Shanks ini memang di setup bersamaan dengan pemerintah dunia, maka ini akan menjadi momentum yang tepat. Karena Monkey D. Luffy berniat mengalahkan Shanks sebagai Yonko yang terakhir dikalahkan. Maka sebelum Luffy mengalahkan Akagami no Shanks, Luffy akan mengalahkan Kurohige terlebih dahulu. Nakama ingat dengan konsep matahari dan bulan yang kami jelaskan pada video sebelumnya. Di sana kami menjelaskan bahwa matahari adalah Luffy dan bulan adalah Kurohige. Nah, setup Kurohige yang berkaitan dengan pasukan revolusi juga sudah dicetuskan dalam cerita ini, yakni pada arc Dressrosa. Barges ikut serta untuk mendapatkan buah setan merah Meranomi milik Portgas DS. Barges bertarung melawan Sabo, dan Barges mengetahui lokasi pasukan revolusi, yang mana langkah selanjutnya adalah bajak laut Kurohige mengobrak-abrik pasukan revolusi tersebut. Sehingga dari setup ini sudah kelihatan betapa berkaitannya bentrokan Kurohige dengan pasukan revolusioner. Dengan Kurohige yang sampai repot-repot ingin mengincar markas pasukan revolusi, membuat kami berpikir, apakah ada sesuatu hal penting yang Kurohige tahu hanya pasukan revolusi yang memilikinya? Apa yang Kurohige incar dari pasukan revolusi? Bisa jadi itu adalah Road Poneglyph yang terakhir. Lalu jika benar konsepnya seperti itu, kemudian konflik seperti apa yang akan dimunculkan ketika melawan Akagami no Shanks? Shanks tidak sebaik itu. Kami masih suka mengangkat topik ini karena apakah benar Shanks memang sebaik itu? Apakah memang Shanks sesupport itu pada Luffy? Atau sebenarnya Shanks hanya memanfaatkan Luffy untuk mengumpulkan segalanya, dan kemudian Shanks akan merebutnya jika memang waktunya tiba? Kami pikir Luffy yang saat ini berada di jalur bajak laut bukanlah hal yang harus disesalkan oleh Garp. Maksud kami, Luffy menjadi bajak laut yang benar. Dirinya membantu orang menyelamatkan kerajaan, mengembalikan sebuah pulau pada orang yang berhak. Namun kenapa Garp begitu membenci Akagami no Shanks? Lagi-lagi kami pikir Garp mengetahui apa yang tidak diketahui. Garp tahu betul bagaimana sifat asli Akagami no Shanks. Dan mungkin Shanks bisa menjadi karakter paling mengerikan yang pernah ditampilkan dalam cerita ini. Jika Kurohige menggunakan otaknya dan harus mengeksekusi dengan tangannya sendiri, kalau Shanks ia menggunakan otaknya dan menggunakan boneka untuk mengeksekusinya, Shanks menggunakan Luffy untuk mengeksekusi apa yang Shanks inginkan. Sama seperti bagaimana Madara mengendalikan Obito dan Obito mengendalikan Akatsuki. Ditambah lagi, yang dilakukan oleh Yasop juga sejatinya benar-benar mengerikan. Dirinya meninggalkan anak dan istrinya yang sedang sakit. Usopp harus terus merawat ibunya. Usopp bahkan sampai-sampai membohongi seluruh warga desa mengenai adanya kedatangan bajak laut demi membuat sang ibu bahagia. Dan bukankah tindakan Yasop ini begitu kejam? Yasop seperti orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Setelah pelayaran pertamanya dengan Akagami no Shanks yang dijemput melalui skoci itu, dirinya belum pernah menemui keluarganya meski hanya sekali. Sehingga kesimpulannya, kami pikir orang yang mengetahui Road Poneglyph terakhir adalah Monkey D. Dragon, dan konflik yang berkaitan dengan Dragon adalah Kurohige. Itu akan menjadi momen di mana cerita akan berpusat pada perebutan Road Poneglyph yang terakhir. Sedangkan untuk Akagami no Shanks, ia akan berperan selayaknya orang yang menerima Luffy atau baik pada Luffy. Padahal setelah Luffy menemukan seluruh Road Poneglyph, Shanks akan menahan Monkey D. Luffy. Shanks bersama pemerintah dunia tidak akan membiarkan siapapun pergi ke Pulau Laftel. Hoho! Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.